Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langana Gianti. Saya mahasiswi Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai masalah kondisi perekonomian Indonesia, di mana pembahasan ini juga mencakup yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang keempat, hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Yang kelima, solusi dari tantangan dan hambatan di masa yang akan datang mengenai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Bentuk pemerintah daerah itu ada dua. Yang pertama, local state government, dan yang kedua itu local self government. Local state government adalah organisasi pemerintah wilayah atau organisasi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi, di mana asas dekonsentrasi ini yaitu penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat. Local state government ini juga berfungsi untuk menyelenggarakan instruksi, arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat. Kita sadari bahwa wilayah di Indonesia ini sangat luas. Maka hal inilah yang menyebabkan adanya kondisi di mana komunikasi yang tidak lancar. Selain itu juga mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, adanya local state government ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat. Sedangkan local self government adalah pemerintah daerah yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, yang mana local self government ini memiliki fungsi untuk merespon perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pemerintah di daerah lebih efisien dan efektif karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan daerah dan masyarakatnya sendiri. Salah satu percepatan pembangunan di Indonesia ini yaitu adanya otonomi daerah, di mana dalam hal ini adanya proses pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk merangsang perkembangan dalam daerah. Dengan adanya otonomi daerah, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang keenam yaitu mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan atau situasi dari daerahnya sendiri, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Terdapat dampak negatif dari adanya otonomi daerah, seperti munculnya oknum-oknum pemerintah daerah yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat. Dalam hal ini pula lah yang menimbulkan terjadinya atau munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Korupsi yaitu adanya pejabat umum dengan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintah yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kolusi adalah persengkokolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar tetapi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Sedangkan nepotisme adalah sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan tertentu. Ketiga istilah ini sangat erat berkaitan dan mengandung makna arti yang sama, karena esensi kolusi dan nepotisme merujuk kepada korupsi, baik dalam arti ekonomi maupun politik. Faktor penyebab korupsi yang paling signifikan di daerah adalah faktor politik dan kekuasaan, dalam arti bahwa korupsi di daerah paling banyak dilakukan oleh para pemegang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok dan golongan. Faktor nepotisme yaitu adanya sistem penunjukan sanak saudara dan kerabat ke jabatan tertentu ataupun penempatan posisi yang strategis. Inilah yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan kewenangan terutama yang menyangkut paut dengan keuangan negara. Selain itu juga adanya sistem pengawasan yang lemah yang mana dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti BPKP maupun Baswada terhadap penggunaan keuangan negara oleh pejabat-pejabat publik, eksekutif maupun legislatif, yang mana merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan budaya korupsi di daerah-daerah. Untuk mengatasi masalah otonomi daerah tersebut, perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat ini terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat yaitu dapat dilakukan dengan memutus serta merampingkan jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan jabatan pada jabatan atau posisi tertentu benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional, serta dilakukan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil, dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkannya tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law. Para penentu kebijakan baik di bidang pemerintah maupun di bidang penegak hukum harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggung jawab, dan integritas moral yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan percepatan pembangunan struktural di Indonesia, adanya suatu kebijakan yang dinamakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Percepatan pembangunan struktural di Indonesia perlu dilakukan untuk membuat daerah itu maju dan berkembang, sehingga perekonomian dan kegiatan ekonomi semakin maju, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, dan kesejahteraan masyarakat lebih merata. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak ini bersifat memaksa, tercantum dalam undang-undang di mana semua wajib pajak yang berupa badan, usaha maupun perorangan wajib membayar pajak pada negara. Sedangkan pengeluaran atau belanja negara yaitu seperti biaya untuk perbaikan, kualitas pendidikan, pembangunan, infrastruktur, pembiayaan operasional, dan lain-lain. Semua pengeluaran ini disusun di dalam APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.
mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut, dari sisi penerimaan berupa pajak, pemerintah harus memperhatikan kontribusi dari PPN dan PPh. PPh badan yang mana menjadi kontribusi penerimaan andalan pemerintah. Sedangkan pada sisi pengeluaran, pemerintah harus memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar dapat tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Dalam percepatan pembangunan, adanya proses atau upaya yang dilakukan terencana oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas dari setiap daerah untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan hubungan sehingga dapat memberikan peningkatan atau pengaruh antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui kegiatan perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk interaksi sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam perkembangan atau pertumbuhan perekonomian tidak hanya melibatkan satu negara saja, akan tetapi masih butuh dan perlu hubungan perekonomian dengan negara-negara lainnya agar terciptanya perekonomian yang stabil dan berjalan dengan semestinya. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan yang ada, diharapkan tidak terjadinya ketertinggalan akibat adanya globalisasi ini. Dengan adanya globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi ini, ekonomi negara semakin terbuka. Globalisasi juga membuat jarak antar negara terasa dekat, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan perdagangan antar negara sangat cepat, dan hal ini pula lah yang membuat perekonomian atau kegiatan ekonomi semakin maju. Tantangan terbesar dalam pengembangan sumber daya manusia dalam persaingan global ini yaitu: yang pertama, Indonesia menjadi PDB ASEAN terbesar yaitu sebesar 2,16 triliun. Namun nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan PDB di negara Uni Eropa seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Untuk itu, Indonesia ditantang untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tinggi. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan PDB Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas pun harus terus ditingkatkan, diasah kemampuan dan keterampilannya, terlebih pada era digital seperti sekarang ini. Sumber daya manusia yang lebih menguasai teknologi diharapkan dapat terus berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Di segi hambatannya, yaitu yang pertama, sumber daya manusia masih belum semua lapisan menguasai teknologi, seperti masyarakat pedesaan di daerah pelosok. Selain itu juga masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut, seperti pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Yang terakhir yaitu di masa pandemi ini, isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya masih terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan secara normal sepenuhnya dan berdampak pada pendapatan perusahaan. Oleh sebab itu, solusi yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas produk ataupun jasa agar dapat bersaing dengan negara lain. Untuk mengasah kemampuan di bidang teknologi, perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Selain itu juga, pemerintah perlu melakukan strategi guna memperluas jaringan internet hingga ke pelosok. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.